Halo, balik lagi barengan Juno tentunya, dan kali ini Juno udah nggak sendirian karena biasanya kan Juno review barang. Kalau nggak nanti ngomongin sebuah tempat, kita nge-review tempat. Kalau kali ini kita bakal ngebahas lebih simpel lagi, lebih pelan-pelan lagi, lebih santai tentunya. Karena kali ini kita bakal ngebahas salah satu yang paling penting di rumah buat ibu-ibu tentunya, yaitu dapur. Dan juga kali ini Juno nggak sendirian tentunya, Kiom Lovers, karena sudah ada siapa bisa memperkenalkan diri? Nama saya Andi Heeh. dari Furniture Game Living. Oke, jadi Mas Adi adalah sales consultant untuk Home Living atau furniture. Yang satunya nih, teman aku nih, ada siapa? Saya Mas Asdin dari Appliance dan Household. Oke, Mas Asdin dari Appliance and Household. Itu adalah sanitari ya? Bukan Peralatan sanitari. dapur. Peralatan dapur. Yes. Kalau sanitari kamar mandi nanti, jadi kita nggak ngomongin dapur gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau masalah dapur nih, kalau ngomongin soal dapur, apa sih yang paling penting atau yang harus ada di dapur? Paling penting yang harus ada di dapur ya pastinya Kompor. kompor pasti. Ya, benar-benar. Ya, benar, Peralatan benar. kayak kompor, sinknya pasti harus ada. Sinknya juga. Sing, Terus sing. ada pisau, telenan itu pasti harus Oh, ada. iya. Wajan, panci. Yang dimasak sih harus Iya. penting juga, benar ya. Kalau misalnya masih pakai resep itu tempat resep, Oh, bumbu oke, resep, oke, gitu. oke. Selain itu juga Mas Juno, di dalam dapur tuh harus ada microwave. Microwave ya. Manas-manasin. Manas-manasin pakai story bukan? bukan, beda itu Mas. Ini yang panas beda ya nanti. ya? Beda, Oke, Mas. oke. Jadi manasin sayur mungkin atau kan lagi diet gitu ya, makannya dikit-dikit gitu. Entah diet entah ngirit gitu kan, bisa pakai 11-12 ya. Iya benar. Bisa pakai microwave juga gitu. Betul Oke. sekali. Jadi kalau yang paling penting itu adalah lebih ke arah peralatan masak Peralatan dan masak. juga untuk kitchen setnya tentunya ya. Betul sekali. Tapi kalau ngomong-ngomong sekarang itu untuk tahun 2021 itu kayaknya dapur ataupun rumah kediaman itu nggak cuma untuk bagus aja atau lengkap aja, tapi yang pengennya itu adalah estetik ya kan, foto di mana-mana biar bagus. Ada juga yang orang itu ngebawa tamunya sampai ke dapur, maksudnya untuk makan barengnya tuh di dapur, benar-benar di dapur gitu, walaupun itu dapur bersih ya. Nah tapi sekarang yang pertanyaannya itu adalah gimana sih caranya untuk membuat dapur yang biasanya tuh kan dapur gitu-gitu aja gitu ya kalau di Jogja ya, biar lebih menarik, lebih estetik, dan juga kayak ada tips gak sih biar lebih nyaman gitu buat kita ngobrol mungkin sama keluarga itu sendiri atau nanti pas ada temen kita masak-masak kayak gitu. Kalau untuk tipsnya yang pasti pertama menyesuaikan tempat Mas Juno. Tempatnya itu gimana maksudnya? Untuk di space untuk dapurnya seberapa? Oh luasnya ya, Iya, lebih kalau keluasan emang ya. dapurnya kecil ya nggak usah dipaksain harus mewah segala macam. Oke. Tapi bisa juga dapur kecil kelihatan mewah. Bisa. Gimana tuh? Misalnya kayak dari segi Warna. cat. Oh, lebih warna, warnanya cat. ya yang dominasi putih. Oke. Tata pencahayaannya gitu-gitu yang membuat ruangan dapur itu terkesannya luas. Lebih luas. Lebih luas gitu ya. Tapi jangan lupa tetap terus harus dibersihkan ya. Benar, Kepala, betul. Supaya Namanya juga warnanya putih lagi ya kan? Kalau nggak Oke. dibersihkan cepat kotornya Mas Juno. Iya. Oke. Tapi kan kalau ngomongin soal glamor gitu ataupun yang kelihatan wow gitu, anak muda zaman sekarang itu kan lebih milih warnanya yang gelap-gelap. Contohnya sekarang tuh sering orang make cat warnanya abu-abu kayak gitu. ya. Oh, yang abu-abu gelap gitu. Nah, kalau pakai warna yang gelap juga tetap bisa kelihatan luas gak sih, Mas? Bisa, yang penting tetap dikombinasi ya. Maksudnya tidak full terus gelap. Karena kalau full gelap Gak pakai lampu lagi kan gak bisa Iya. masak jadinya kan. Api unggun yang ada nanti kita. malah terkesannya jadi sempit gitu. Oke. Jadi harus ada dikombinasi. Kalau abu-abu masih bisa dikombinasi sama putih masih bisa sih. Masih hitam, abu-abu itu masih bisa dikombinasi sama putih. Putih. Gitu, Oke. supaya terkesan lebih luas gitu. Oke. Kalau pemilihan dari keramik atau granit gitu, menurut dari Mas Asdin dan juga Mas tentunya apa sih keramik itu, Mas Andi, tuh penting gak sih keramik atau granit itu di dapur atau malah bisa diganti dengan yang lain? Maksudnya nggak jarang juga orang pakai parket atau yang namanya lantai vinil untuk di area dapur. Itu sebenarnya lebih bagusnya di mana sih? Oke, saya jawab dulu bentar ya. Sebenarnya gini Mas Juno, kalau untuk saat ini ibu-ibu modern saat ini dia lebih mengutamakan masalah perawatannya, perawatan, udah pasti yang lebih gampang dan lebih simpel. Selain itu juga dari estetik tampilannya juga lebih menawan. Sebenarnya kita lebih menyarankan pakainya yang granit atau yang
marmer. Itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat dianjurkan juga karena perawatannya lebih gampang. Beda dengan yang menggunakan kayak parket dan lain-lain, ketika ada kotoran bisa menempel. Tapi kalau yang kayak granit ataupun marmer, ketika ada kotoran kita tinggal lap aja itu langsung hilang. Oke. Lebih gampang, lebih ke perawatannya aja sih. Apalagi kan kalau di dapur kan kadang-kadang masak air biar mateng tumpah. Iya, Ya, betul betul. sekali. Kita tidak akan mematikan kompor sebelum blekuduk-blekuduknya keluar. Iya, betul. Luber-luber tidak dimatikan. Dan kayak selain gitu. itu juga bukan cuma air, ketika temen goreng. Oh iya benar. Goreng ikannya kemana-mana. Benar-benar minyaknya loncat-loncat ya. Betul sekali. Nah, Kita di situ loncat-loncat sendiri tuh minyak ya kan. Jadi dindingnya apa namanya kitchen itu juga harus dikasih ini juga apa namanya kayak keramik tadi, salah satunya supaya untuk Kalau menahan nyiprat kan panas, tinggal dilap cepet juga. gampang udah bersihin ya. Oke, Dibandingkan oke. langsung tembok gitu. Benar. Apalagi untuk Anda kalau yang di rumah itu agak malas bersih-bersih. Iya. iya. Itu adalah salah satu solusi daripada karena kalau aku pribadi tuh kan dapur tuh kadang-kadang warnanya jadi berubah ya. Iya. Apalagi yang di atas kompor tuh pasti warnanya jadi berubah Betul, setnya, kan. Jadi ngeliatnya kan males gitu kan. Ngebersihinnya juga susah. Nggak mungkin kita ngecat cuma di situ aja. Iya. Pasti ngecatnya satu dapur kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu solusi yang bisa Anda gunakan tentunya, yaitu menggunakan atau mengaplikasikan granit, keramik ataupun marmer itu nggak cuma di lantai tapi bisa di dinding temboknya Iya, gitu ya. betul Oke. Tapi ngomong-ngomong nih, salah satu part paling penting di dapur itu adalah meja. Ya kan, meja kan ada banyak nih mejanya nih. Ada yang buat makan, tapi ada juga yang buat potong-potong, buat naro apanya ya namanya ya. Sebelum disajikan gitu kan kadang-kadang ada kompartemen atau tempat untuk nyimpen, itu kan di meja juga. Tapi kalau ngomong, kalau di dapur kebanyakan orang itu pakai meja itu kan kayu. Tapi sebenarnya yang lebih bagus itu yang apa sih? Kan sekarang banyak nih meja nih. Ada yang modelannya dari plastik atau apa ya namanya, plastik yang tebel banget tuh ada. Ada juga yang dari Kaca juga ada. kaca ada yang granit juga sekarang ada untuk bahkan untuk topnya meja banyak. gitu. Untuk topnya. Ini apa sih namanya? Top table. Top table bener ya. Gitu. Nah, tapi sebenarnya yang disarankan apa sih yang lebih bagus? Yang pasti kalau dari bahan ya, itu kan tadi top table kita ngomongnya. Kalau bahan untuk yang mejanya kan emang macem-macem, tergantung apa aja bahannya. Kalau mau top table-nya dia granit, pakainya bahan untuk mejanya Penyangganya bisa, ya? penyangganya bisa pakai plywood. Oke. Ya, plywood itu semacam kayak kayu press yang di press mesin itu. Ada banyak sih ukurannya 6 mili sampai 18 mili biasanya. Yang umum 18 mili. Tapi itu bisa disesuaikan tentunya ya. Disesuaikan, makanya kalau misalnya pakainya granit, atapnya granit, misalnya bawahnya itu pakai plywood sebenarnya udah cukup. Oke. Tapi kalau untuk top table ya atau alasannya ini itu paling bagus ini pakai apa sih? Paling bagus kita sebenarnya marmer Mas, paling bagus. Marmer ya. Karena harga tidak bohong seperti Cuman itu. kalau marmer itu karena pori-porinya kan besar. Jadi emang harus segera Pakai skincare. Iya. Bukan. Kan pori-porinya gede. sering bersihin. Oh, Karena sering kalau enggak nanti kan noda masuk lama-lama kan meresep kusam tuh warnanya kalau enggak segera dibersihin. Betul. Oh gitu. Tapi jeleknya marmer gitu ya. Tapi pada dasarnya paling umum ya. Nah, Kalau meja ataupun kitchen set itu pakainya granit sih. granit ya Yang paling paling umum karena pori-porinya kecil, mudah dibersihin, anti gores dan lain-lain lah. Dan kalau dia dari segi estetikanya memang lebih mewahnya itu pakai yang granit atau yang marmer. Selainnya seperti yang tadi yang saya bilang poin yang masalah dapur, dia pun lebih gampang buat perawatannya. Oke. Lebih ke arah situ ya. Iya, tentunya betul. ya. Dan juga kalau ngomongin soal meja dapur, kalaupun belum bisa nih, siapa tahu kan udah punya meja ya kan. Terus aku belum bisa beli nih karena mejanya masih baru juga gitu. Tapi mejanya kayu bisa. Seperti di kalau kita makan gitu kan di luar kan kadang-kadang ada apa sih kayak plastik yang nutupin, namanya apa tuh? Oh, iya. Kayak taplak meja ya, tapi betul. dari plastik gitu. Bisa juga tuh biar Melindungi ya. biar enggak gampang rusak, noda enggak tertinggal juga. Tapi kalau pengen biar rusak biar beli langsung meja marmer boleh banget. Ya kan enggak usah pakai. Solusinya mungkin kalau yang memang budgetnya enggak terlalu itu bisa pakai keramik pun enggak masalah. Oke, Ya, pakai keramik ya. walaupun keramik itu sudah mulai ditinggalin ya, kayak Kuno kan pakai keramik gitu kan. Tapi masih bisa jadi pilihan terakhir lah kalau misalnya cari harga yang memang agak sedikit di bawah gitu maksudnya. Oke, tapi kan sekarang balik lagi kalau disesuaikan dengan juga Budgetnya. budget, konsep rumah dan juga betul. jangan terlalu kayak gini. Ternyata bagus ya yang granit. Ternyata tuh masih bisa diakalin kok. Maksudnya kayak pakai betul, taplak plastik. Kalau enggak pakai meja kayu. Kalau meja kayu atasnya dikasih kaca kan bisa juga. bisa. Itu solusi kayak gitu.
Bisa semuanya bisa Anda dapatkan tentunya ya di Kihomart karena Kihomart pasti lengkap. Balik lagi Juno mau nanya masalah dapur. Ngomong-ngomong punya dapur kan? Ya, Ya kan? Isinya ada juga. Isinya ada pastinya. Yang dimasak sekarang yang ditanyain ada. Oke. Jadi ngomongin soal dapur kan banyak banget. Kita tadi udah ngomongin soal meja, terus ngomongin soal beberapa hal yang harus ada bukan harus ada, yang biasanya ada di dapur, yang biasanya dicari kalau lagi Kihomart tuh orang-orang nyarinya apa kayak gitu. Tapi kalau ngomongin soal menjadi luas selain warna, apa sih tipsnya atau produk yang lebih baik dikasih kayak gini nih kayak gitu? Karena kan kadang-kadang kalau di dapur itu ibu-ibu tuh biasanya adalah lemari. Lemari, ada lemari es, ada apa sih namanya? Mejanya untuk kompor, oven, terus di sini sink kayak gitu. Di rumahku kan kayak gitu, maksudnya lemari buat entah makanan apa, lemari es, meja kompor, sink, terus kemudian di situ ada lemari lagi buat naruh piring, naruh apa gitu. Jadi kita masuk dapur tuh udah full Pak. Tapi atasnya kosong. Gitu. Jadi kan lemari es tidak mungkin setinggi 2,5 meter setinggi rumah kan, paling ya satu lah, sama aku aja masih tinggian aku gitu loh lemari esnya. Tapi kan atasnya kosong nih. Biasanya ibuku cuma buat naruh makanan sisa. Makanan sisa taruh situ tuh karena udah gak ada yang mau makan. Sedangkan kan banyak hal-hal yang bisa kita pakai. Kita bisa ngeluarin lemarinya ganti sama apa sih namanya kayak gini. Lemari dinding kayak gitu. Kitchen yang di atas ini ya. Gitu. Mungkin selain itu ada tips lain gak sih? Sebenarnya tempat penyimpanan ini kan ada dua nih, model lemari gini sama model kayak hambalan Mas. Hambalan itu adalah kayak kayu yang nempel gitu. Gini aja. Jadi untuk memanfaatkan tempat yang kosong itu tadi, daripada nggak ada tempat buat impan, bisa dikasih di hambalan itu, ditaruh hambalan bisa buat naruh-naruh yang lainnya. Oke. Ya. Ataupun kalau mau tetap mau pakai yang model seperti ini juga lebih rapi sih, lebih bagus. Bener. Tapi kalau ngomongin kayak gini harganya tuh bisa disesuaikan juga nggak sih Mas? Maksudnya mama nih kan bisa request pasti, ya kan bisa sesuai by request, terus by order, terus kan harus disesuaikan juga dengan konsep yang ada di rumah. Maksudnya nih, kalau catnya warnanya coklat atau catnya warnanya apa, pengennya si kitchen set yang atas gini itu tuh berkamuflase gitu, warnanya sama juga bisa tentunya. Disesuaikan dengan budget yang kita punya juga bisa disesuaikan banget. Gitu. Jadi tapi kalaupun nggak punya ataupun budgetnya belum ada nih, over budget nih kalau kita harus beli kayak gini, karena daripada kita punya lemari yang menggantung tapi tidak ada kompor, mendingan kita beli kompor gitu kan. Bisa pakai hambalan tadi tentunya. Jadi biar lebih kelihatan efisien tempatnya juga. Karena kan kadang-kadang lemari yang ada di dapur itu kan nggak akan segede lemari ada di kamar. Kalau di kamar kan lemari gede ya, dan ada beberapa oke lah gitu. Tapi kalau di dapur kan biasanya cuma pendek-pendek gitu, setinggi kita aja nggak nyampe gitu. Sedangkan atasnya tuh nggak ada apa-apa gitu kan, dan itu bisa dimanfaatkan biar terjadi ruang yang lebih kayak gitu. Ada tips lagi nggak sih? Kalau tips lagi supaya untuk luas ini. Biar kelihatan luas. Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi kayak saya pencahayaan. Pencahayaan. Sebenarnya ada juga untuk pencahayaan alami kayak sinar matahari. Ya kalau siang hari sih usahain kalau bisa sinar matahari itu masuk ke dalam. Oh ya, biar nggak ngejamur ya. Itu salah satunya fungsinya itu. Karena kan di dapur kan basah. Ya, maksudnya kita cuci-cuci gitu, terus sayur, terus nasi, pakai magicom ataupun rice cooker. Itu kan ada uap airnya, dan itu juga bikin lembab ruangan juga. Jadi kalau bisa ada pencahayaan tentunya ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih, dari tadi kita ngomongin kitchen set. Pasti banyak orang tuh yang tahu kitchen set itu apa, tapi ada yang nggak tahu kitchen set itu apa. Yang termasuk dari kitchen set itu apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya komponen dari dapur sih, kayak semuanya berarti ya. Ya, jadi set untuk masak nih misalnya kayak kabinetnya, dari mulai kabinet. Lalu kitchen kabinet. Ada di atas pasti ada kompornya, ada sink, ya ada cuci tempat piringnya. cuci piringnya. Sinknya, itu adalah satu komponen, itu kita sebutnya kitchen set. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih, hal yang paling penting yang harus ada, tapi bukan perintilan ya, maksudnya kayak hal-hal yang harus ada di dapur, apalagi mungkin yang nonton ini adalah rumahnya baru gitu, dapurnya baru ada yang namanya kompor, terus sama kulkas, sama mesin bukan mesin, kayak panci lah apalah gitu, sama ada meja makan sama gelas sama sendok dan sebagainya kayak gitu. Menurut
dari Mas Azri dan juga Mas Andi, apa sih yang paling penting harus ada di sebuah dapur yang seenggaknya ya pelan-pelan tapi itu udah nyaman kok, udah bisa dipakai dan udah aman kayak gitu. Yang pertama mungkin ketersediaan gensetnya itu yang paling penting Oke, sekali. Genset kalau kan nggak terdiri genset dari listrik kayak kan gini ya. nih. Oke, Jadi oke. penempatan buat penempatan kompornya, sinknya, biar nanti dapurnya itu kelihatan lebih rapi, kecil tapi kelihatan luas. Oke, Gitu. oke. Itu juga sangat penting sekali. Oke. Kalau dari Mas Andi? Kalau dari saya yang paling penting ya pasti tetap berindilah sih Mas menurut saya, karena Perintilannya kecil-kecil gitu. iya karena kayak kebutuhan terutama kayak Magicom gitu. Oke. Kan kita kan orang Indonesia makannya nasi ya. Oh, saya nggak makan Iya. nasi. Oh gitu, bukan orang Indonesia ya? Saya Indonesia. Oh Indonesia, tapi nggak makan nasi. Nggak makan nasi. Makannya apa? Teman. Bukan dong. Bukan. Iya kayak itu yang kecil-kecil gitu yang butuh banget, kayak kulkas juga butuh gitu kan, kayak kompor, Magicom, kulkas itu kan satu kesatuan yang butuh. Oke. Tapi juga harus disesuaikan juga kali ya. Mungkin harus tapi disesuaikan. pelan-pelan nih, kompor dulu, habis itu Magicom, nanti mulai merambah yang lainnya. Daripada beli kompor, Magicom dan rice cooker tapi tidak ada yang dimasak kan bingung. Iya, Gitu pasti. ya kan. Tapi disesuaikan juga, maksudnya kebutuhannya adalah di rumah sendiri mungkin single gitu. Oh ya udahlah belinya kayaknya paling penting pertama kompor sama Magicom sama kulkas gitu. Enggak usah lah beli microwave dan teman-temannya gitu kan, mungkin jarang make. Jarang. Oh ternyata anak kosan sendiri seperti saya, yang paling penting adalah Magicom. Tidak usah bawa kulkas, Nggak usah karena bawa nambah listrik, nambah biaya listrik soalnya. Kadang-kadang kalau listriknya turun nanti kita dimarahin satu kosan gitu. Mending tidak usah. Dan gitu. pasti harga biaya listriknya juga akan naik juga. Benar, kan nambah listrik ya kan, malah bayar listriknya lebih mahal daripada bayar kamarnya. Betul sekali. Nanti gitu. Jadi Kok ini kayaknya pengalaman banget Pak. benar pengalaman saya. Tapi kalau menurut aku kayak disesuaikan aja sih, maksudnya ada yang beberapa anak kos tuh yang mending punya kulkas daripada Magicom karena dia nggak pernah masak, tapi sometimes beli buah-buahan ditaruh di kulkas, that's okay gitu. Tapi ada juga yang punya microwave di kosan. Saya aja shock, teman saya punya microwave di kosan. Buat mie rebus atau mie goreng itu pakai microwave. Buat apa sih, manasinnya gitu kan. Wow, keren gitu. orang Saya kaya. orang kaya gitu. Enggak, tapi kan sesuai kebutuhan dia. Mungkin kebutuhan dia seperti itu. Sukanya yang panas-panas. Lebih butuh microwave daripada rice cooker berarti. Benar, kalau aku sih kebutuhannya adalah ya yang penting aplikasi ojek online masih bisa, saya masih makan gitu. Tapi tetap disesuaikan, walaupun yang udah berumah tangga tetap disesuaikan dengan kebutuhannya tentunya ya. Nah, kalau ngomongin soal dapur itu penting banget, atau harus ada yang namanya kan kompor ya. Betul. Baik kompor yang 1 tungku, 2 tungku, sampai sekarang tuh ada yang 4 tungku ada, 5 juga ada. Tapi jenis-jenis kompor yang aku tahu itu ada beberapa macam, mulai dari elektrik ada. Terus ada juga yang pakai gas, ada juga induksi, terus gas aja ada banyak. Ada yang namanya kompor tanam, gas yang biasa. Terus ada juga standing kompor. Mungkin bisa dijelaskan gak sih Mas, apa sih bedanya dari kompor-kompor tersebut dari Mas Asdin? Oke. Terus saya jelasin ya. Untuk sebenarnya kompor ada beberapa tipe ya. Ada yang freestanding, ada yang tanam, sama ada yang portable. Oke. Nah, di mana yang portable biasanya sering kita temuin kayak di penjual-penjual biasa tuh. Yang tinggal disimpan aja. Oke. Yang pakai gasnya di tabung kecil gitu. Bukan, yang seperti yang Kompor biasa. Rines, kompor biasa. Oke. Itu tuh oke. Letaknya di atas. Tapi kalau untuk yang kompor tanam, dia harus ada tempatnya. Yang dilubangi. Yang dilubangin, betul Oke. sekali, dan itu dia kelihatan lebih rapi. Oke. Ada juga tuh kalau dapurnya nggak begitu besar, kita lebih nyaranin ke yang freestanding. Karena yang freestanding itu selain bisa buat kompor, bisa juga buat oven. Jadi namanya two-in-one lah ya, lebih lebih banyak, lebih praktis lah ya, meminimalkan tempat tentunya pastinya. Oke. Oke gitu ya. Jadi udah banyak banget ya, tadi ada kompor tanam, kompor yang tempel biasa, ada juga freestanding, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Pastinya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Gitu. Terus ngomong-ngomong nih, masih ngomongin soal dapur, masih ngomongin soal kenyamanan dapur, ngomongin soal tips and trick yang bisa kita praktekkan gitu di dapur. Jadi penempatan kompor, ya kan, kompor kan kadang-kadang tuh kalau di rumah ya, di rumahku ya, itu tuh kompor itu kata ibuku tuh harus deket sama keran. Iya betul. Supaya kalau Kalau kau bakar dekat kerannya.
Iya. Gitu. Padahal nggak usah kebakar. Itu gas kalau mau habis kan tup, gitu kan. Iya. Itu aja udah lari saya. Iya. Apalagi kebakar kan. Nah itu. Tapi ada tips nggak sih atau sebaiknya bagusnya tuh kompor ditempatkannya di mana gitu? Ya, oke. Kalau untuk kompor sendiri, yang tadi seperti saya bilang, gensetnya harus ada. Jadi menyesuaikan penempatannya antara kompor sama sink itu saling berdekatan. Oke. Jadi harus ada space tentunya ya. Dan memang benar kata ibunya Mas Juno itu, memang harus ada dekat dengan air. Oke. Karena ya kompor kita kan pasti buat nyuci dan lain-lain. Habis itu baru masak. Prosesnya kan saling ini ya, saling dekat banget ya. Jadi memang harus dekat dengan air. Yang pertama, yang kedua ya yang tadi, yang penempatannya harus dekat dengan kompor sama sink harus dekat. Seperti itu. Dan harus ada jarak. Oke, takut bikin. Oh, harus ada jarak juga ya. Iya, Jangan iya. deket-deket baper Karena nanti. kalau misalnya nggak ada jarak, percikan air yang di sini bisa ke kompor. Oh iya, oke. Dan Ataupun juga sebaliknya ya. dan takutnya kan kalau nanti terjadi apa-apa ya mungkin bisa deket tadi itu ya, mungkin nalar ibuku benar juga gitu. Sama satu hal itu adalah kalau ibuku harus deket sama ventilasi. Oh iya. Nah, itu niatnya saya tidak tahu. Mungkin sombong aja kalau masak biar ke bawah tetangga. Bukan, kata ibuku tuh kalau biar apa sih namanya? Jelaga atau yang hitam-hitam di atas itu tuh enggak terlalu banyak biar Itu keluar mungkin, kayak gitu. cooker hood alami itu mungkin. Sebenarnya Iya, ventilasi. alami. Sebenarnya gini, kalau untuk rumah yang ada ventilasinya itu memang harus dekat dengan ventilasi, jendela lah ya. Tapi kalau misalnya rumah yang nggak ada ventilasinya, itu bisa menggunakan cooker hood. Oke, cooker hood itu adalah penghisap asap kayak gitu ya. Dan juga kalau ngomongin cooker hood juga itu menjadi penting ketika kediaman Anda atau dapur Anda itu tidak tersedia yang namanya ventilasi. Ventilasi. Tapi kalau ada ventilasi ya bisa tetap penting sebenarnya, tapi bisa kayak di nomor 2 kan lah. Menyelesaikan yang lain dulu mungkin karena sudah ada ventilasinya. Karena percaya boleh nggak boleh kalau di dapur itu ketika nggak ada ventilasinya tapi kita lagi masak itu pengapnya tuh panas banget, terus berasa kayak ada asap padahal nggak ada asap gitu karena bau dari makanannya itu tadi. Apalagi kalau lagi goreng sambal ya, udah pasti bersin-bersin terus. Yang bersih-bersih satu rumah ya kan. Jadi cooker hood itu penting ketika Anda kediamannya itu tidak memiliki yang namanya ventilasi. Contohnya kalau di apartemen. Iya, Apartemen. Di Jogja juga mulai banyak banget apartemen. Kalau enggak di kosan yang bukan kosan, pavilion. Pavilion yang mungkin bukan connecting kayak satu rumah, satu kamar kayak gitu kan. Mungkin ada ruangan dapur nih tapi enggak ada ventilasinya atau ada jendela, tapi kalau buka jendela nanti kalau hujan gimana kayak gitu. Nah, bisa pakai yang namanya cooker hood gitu. Mungkin ada tips lagi untuk para Kihom lovers tentunya yang pengen bangun dapur biar lebih nyaman dan lebih aman. Lebih nyaman aman. Kalau aman gak usah dipakai. Nanti lebih nyaman, lebih estetik lagi kayak gitu. Yang pasti kalau dari saya sesuaikan budget aja. Oke. Nggak usah kepingin muluk-muluk pengen konsep yang glamor atau gimana. Sesuaikan budget pasti nomor 1. Pilih bahannya yang sesuai dengan itu tadi budgetnya. Sama jangan berlebihan. Oke, nanti dapurnya bagus yang lain belum jadi kan bingung. Oke. Kalau dari Mas Aziz nih, sebenarnya bersama ya, menurut saya seperlunya aja. Jadi nggak perlu terlalu memaksakan juga. Karena masih ada kebutuhan yang lain juga yang harus dipenuhi. Oke. Kalau dari aku tipsnya adalah belanja di Kihomart tentunya. Karena kita menyediakan apa yang Anda butuhkan. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Dan juga bisa juga kalau mau pengen dapur yang nyaman atau yang estetik yang sesuai dengan kita banget, bisa juga cari referensi dulu. Kemudian dikomunikasikan sama sales konsultan yang ada di sini juga bisa tentunya untuk menanyakan kira-kira bisa nggak sih, ada nggak sih kayak gitu, pas nggak sih buat kita, budgetnya berapa biar nggak over budget tentunya dan sesuai dengan kebutuhan gitu. Kita aja Kihom lovers tentunya jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan juga follow sosial media kita di @Kihomart dan juga di @Kihomart_DJ_Home. Sekali lagi terima kasih buat Mas Adi dan juga Mas Asdin. Sudah selesai dong tentunya. Oke, dan jangan lupa nih tentunya tingkatkan terus transaksi Anda di mana lagi kalau bukan di Kihomart pasti lengkap. Kihomart, pasti lengkap.